Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad Alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Nama ba'du anak-anak sekalian, santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Amanah Nahdiyah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengkaji lanjutan kitab Tanqihul Qaul. Tanqihul Qaul Al-Babus Sadis Was-Salasun. Al-Babus Sadis Was-Salasun. Fi fadilati iyadatil marid. Fi fadilati iyadatil marid, yaitu tentang fadilah menjenguk orang sakit. Ada yang iadatan atau iadatan, mendatangi atau menjenguk al-marid. Apa marid? Orang yang sakit. Kalau sakit penyakit namanya marad. Asobanil marad. Apa dia? Asobanil marad. Apa dia? Asobanil marad. Saya kena penyakit. Kalau orangnya ana mari, saya sakit. Asobanil marad, saya kena musibah penyakit. Tertimpa penyakit. Kehujanan, saya ketimpa hujan, maksudnya saya kehujan. Pakai bahasa Arab. Rugi kalian di pondok gak berbahasa Arab. Sangat rugi kalian di pesantren tidak ngomong bahasa Arab. Di rumah belum tentu. Jangan takut salah karena kalian belajar, gak apa-apa belepotan. Nanti juga kalau udah belajar nahwu shorof, pasti paham. Yang penting dipraktek, karena bahwa bahasa Arab itu bahasa Al-Qur'an. Kalian mesti bangga. Kalau pakai keinginan mencoba jelek dia dulu. Kemudian kita jauh ini. Bahasa Arab itu juga bahasa al-bahasa hadis, bahasa sunnah. Artinya bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bahasanya bahasa Arab. Mestinya kita bangga berbahasa Arab karena bahasa Al-Quran, bahasanya Allah. Meskipun seluruh bahasa Allah, mestinya kita bangga berbahasa Arab karena bahasa Arab itu bahasa baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
setelah semesteran bulan Januari kalian sudah wajib berbahasa, tidak ada lagi anak baru. Dan bahkan saya berharap bagian keamanan sebelum ujian semester harus sudah pindah kamar. Buya dulu begitu waktu di pondok, kalau mau ujian semester diadakan pemindahan kamar terlebih dahulu, dicampur anak salah satu dengan anak yang lebih senior. You understand? Sebagai mukadimah dalam bagian yang lain ini orang sakit bisa dilihat di tengahnya syarahnya. Yang bawah kita kuning dilihat syarahnya. Qala Utsman radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Utsman, semoga Allah meridainya Utsman, mariku aku telah sakit. Jadi ini Sayyidina Utsman pernah sakit, Nabi pun pernah sakit. Ba'adani, kemudian menjenguk aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'adani, ada yang untuk ilmadi mabion alamat ninya itu domir berhasil menjadi maf'ul be muqaddam. Kemudian Rasul dikatakan itu menjadi fa'il. Siapa yang datang berarti pelaku fa'il, yaitu Rasul. Aku sakit telah mendatangi aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Rasulullah. Nah, kalau oleh berarti fa'il, kalau akan itu berarti maf'ul. Itu cara. Pakola, kemudian Nabi berdoa. Bersahabat ini maksudnya berdoa, doain Sayyidina Utsman yang lagi sakit. Temu. Bismillahirrahmanirrahim. Di doanya Nabi Muhammad mendoakan saya bersahabat Sayyidina Utsman. Aku ini suka aku berlindung kepadamu billahi, yaitu dengan Allah al-Ahad yang esa, as-samad yang tempat bergantung, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang mana Allah itu tidak lahir dan tidak dilahirkan, wa lam yakul
Ya Allah, setiap hari ngomong orang. La taqul miraran, la tasma miraran, la tatakallam miraran. Mana berulang-ulang, jangan ngomong mulu. Ya Allah, ini tanda kalian itu masih. La taqul qala miraran. Nabi mengucapkan doa ini miraran, berulang-ulang selalu. Ya, kelihatan miraran. Apa ini? Ngantuk mulu. Apa ini? Jangan ngantuk mulu. Ya, kelihatan miraran. Apa ini? Jangan ngantuk mulu. Ya, tatakallam miraran. Jangan ngomong mulu pakai. Catat apa itu begitu pada kata-kata. Apa ini? Begitu caranya bahasa. Punya buku khusus kalau ada orang baru tulis apalin, orang baru tulis apalin. Begitu caranya kalau bahasa. Jangan masih mencari tolak ukur, mencari, bukan dia mencari, dicari, dihafal. Karena bahasanya bukan bahasa kita. Bahasa kita saya itu bahasa Indonesia. Karena ini bukan bahasa kita saya, harus dicari, dihafal. Ayo. Dan Nabi pernah masuk atau mendatangi. Dakhala itu artinya bisa dibaca mendatangi atau ada yang untuk ya mendatangi. Aliyan. Yaitu mendatangkan ala aliyin. Nabi Muhammad suatu ketika pernah mendatangi ala aliyin atas Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini sahabat sekaligus sepupunya Nabi. Ponakan sepupu ya. Karena bapaknya Sayyidina Ali itu Abu Thalib dengan bapaknya Rasulullah Abdullah itu saudara kan. Jadi Sayyidina Ali dengan Rasulullah itu saudara sepupu sekaligus sahabat pertama yang masuk Islam dari kaum muda dan sekaligus mantunya Rasul. Karena Ali menikah dengan Siti Aisyah. Fatimah Zahra putrinya Rasul. Paham sampai situ? Kita lanjut. Kalau tadi kan mendatangi Sayyidina Utsman sedang sakit dan Nabi membaca doa seperti itu. Yang kedua, Rasulullah pernah menanyakan Ali di saat Ali sakit. Wa huwa maridun, dan pada saat itu Ali sedang sakit. Faqala lahu,
Ya Allah, aku mohon cepat-cepat sembuhkan penyakit ini. Yang kedua, beri aku sabar atas ujian penyakit ini. Begitu bahasa bebasnya. Khurujan minan dunia ila rahmatika, atau keluarlah aku dari dunia menuju rahmatmu. Apa maksudnya itu? Meninggal dulu. Kalau penyakit ini menyebabkan aku meninggal dunia, keluarkanlah aku dari dunia ke negeri akhirat dengan rahmat, dari matinya mati Rasul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doanya yang diajarkan. Jadi ini kamu kalau lagi sakit boleh doa ini dibaca. Nah ini juga sedikit modalin, ditulis, dicatat, bagikan. Karena namanya santri kan ada yang orang saya begitu biar kreatif. Kalau dia dulu kreatif di sekali sampai sembuh. Fa'innaka satu'ti ihdahum, maka sesungguhnya engkau pasti akan diberikan salah satu daripadanya, ya, atau memberikan salah satu daripada yang tiga. Yang pertama tadi apa? Yaitu cepat sembuh. Yang kedua apa? Sabar. Kalau memang belum engkau izinkan untuk sembuh, berikan aku kesabaran. Yang ketiga, kalau memang penyakit ini sebagai wasilah untuk kematian, matikanlah aku, keluarkanlah aku dari dunia menuju rahmat. Gitu. Ya, sekarang sudah selesai mukadimah, kita kembali ke hadis. Hadis matan hadis tentang apa tadi? Menjenguk orang. Apa fadilah keuntungan menjenguk orang? Nah ini hilang mana ya? Yusuf mana? Yusuf Mansur? Hah? Hah?
dinonaktifkan. Wa bi'ul janazata bisukunil musanna al-mawqiyah wa fathil mu'ahada tahtiyah, yaitu akan diberi sukun, taknya yang berdiri dua dikasih sukun, baknya yang berdiri satu di bawah, maksudnya bak itu diberi garis ya, kasroh. Jadi wa'at bi'ul janazah, jemputlah orang yang sakit dan iringilah janazah. Orang yang menjenguk orang meninggal dunia, kemudian dia mengusungnya, mengiringnya jenazah sampai dimakamkan, dapat pahala 2 kilo, 2 gunung Jabal Uhud. Dia pahalanya. Orang yang menjenguk atau mengiringi jenazah, dan apalagi sampai berkumpul, sampai sholat, ikut menyolatkan dan mengumpul, dapat pahala 2 kilo, 2 gunung yang terbesar di Madinah, dan salah satu gunung atau mungkin satu-satunya gunung yang nanti masuk surga, yaitu Jabal Uhud, gunung Uhud di Madinah. Besar ya pahalanya. Makanya kalau ada orang sakit jangan dicuekin. Kalau memang dia benar-benar sakit, ditegur, udah makan apa udah minum obat apa begitu mestinya. Ya, baik dong. Ya, banin atau mana? Ya, awal atau awal. Jadi menegur, menjenguk orang sakit itu pahalanya besar. Sebetulnya kalau bismillahirrahmanirrahim istiqomah benar-benar mengamalkan hadis ini, jadi saya yang paling banyak pahalanya. Iya, kalau dia open, karena itu bertanggung jawab. Ketua kamar, sehat itu punya tanggung jawab kalau ada yang sakit di kamarnya. Ditanya sudah makan belum, sakit apa, ayo kita coba. Ya akhi, al-akalta, apa sudah makan? Lama akal, saya belum makan. Kita suaya, tunggu sebentar. Saat aku zulus, aku akan ambilkan nasi bil bukan itu toko. Sampai di mana? Nah, terus kita lanjutkan. Wa atbi'ul janazata tuzakkirul akhirah. Jadi menengok orang yang sakit dan mengiring jenazah itu tuzakkirukum al-akhirah. Tuzakkirukum al-akhirah. Ada sih? Ada? Dan itu bisa mengingatkan kita akan negeri akhir. Jadi kalau kita melihat orang sakit, itu kita ingat akhirat. Saya juga akan sakit nanti. Kirim jenazah itu juga mengingatkan kita akan negeri akhir. Kita juga nanti akan mati, akan diusung jenazahnya ke alam kubur.
lagi. Ya, ada satu hadis. Hadis yang kedua. Ini tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hibban wal Baihaqi dari Abi Sa'id Al-Khudri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Aidul marid, orang yang gemuk, orang sakit. Aid itu isim fa ada yaudu iyadatan bahwa aidul, berarti orang yang gemuk, orang yang mendadak. Aidul maridi, orang yang mendatangi orang yang sakit. Ai alladzi yutlabu yaduhu, yang dituntut untuk mendatanginya si sakit, yang sakit. Bagaimana dia itu orang kalau dia itu mendatangi? Apakah naik kendaraan, naik sepeda, naik motor, jalan kaki menuju orang yang sedang sakit? Di sini digambarkan yang syifis mahrofatil jannah. Apa? Yang dia seakan berjalan di mahrofatil jannah. Dia sedang berjalan di perkebunan Subhanallah. Jadi kalau ada orang yang sedang berjalan menuju orang yang sedang sakit, apa di rumah sakit atau di rumahnya, tempat tinggalnya atau di rumah sakit, kira-kira senang gak keluarganya? Yang dijemput sakit itu senang gak? Itu pahalanya menjemput orang sakit seperti dia sedang berjalan di kebun surga. Yang namanya kebun, buahnya buah-buah, namanya juga kebun surga. Kebun surga buahnya banyak sekali, halal, indah, manis dan sebagainya. Ya, kita melihat di kebun di Indonesia aja, kalau ada pohon berbuah, indah kan? Oh, lihat luar biasa. Hatta orang yang gak senang rambutan, kalau lihat buah rambutan pasti dia senang. Hatta orang yang gak senang mangga, tapi kalau lihat mangga yang lember, buahnya apalagi sudah matang-matang, senang gak teman-teman memandang? Nah, itu gambarannya itu seperti itu. Orang yang menjenguk orang sakit, pahalanya seperti dia jalan di perkebunan yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan pohon-pohon yang ada di sorga. Jadi mahrofah itu jamak daripada jamaknya maharib. Ayam syifil tiqati bawaqihil jannah. Apa artinya? Berarti dia digambarkan seperti sedang berjalan di tempat yaitu mandi buah-buah. Nah, jadi dia digambarkan bukan hanya jalan di kebun surga itu, tapi dia sambil
rumah nengok orang yang sakit itu dari mulai berangkat dari rumah sampai pulang digambarkan dia sedang melintasi kebun surga yang banyak buah-buahnya dan sambil memetik dan menikmati buahnya. Alhamdulillah. Allah. Mulai saat ini tolong kalau ada temannya yang sakit, yang benar-benar sakit ya, bukan pura-pura, tolong ditengok, apalagi sedang ditanya ya. Ayo marodin aso sakit apa kamu? Maza tasuk, apa yang kamu rasakan? Syahurtu, aku merasakan asru bisidatil makor. Sidahnya sangat, aku merasakan beratnya, sangatnya sangat gede. Satas selalu dawa, apa kamu mau minum obat? Nah, aina dawa, di mana obatnya? Nah, saat itu akan aku ambil itu obat, aku itu akan aku hidangkan kepadamu. Nah, begitu. Jadi OP ini kalau ada teman yang benar-benar sakit, tanya, jangan masa bohong. Apalagi keluarga, apalagi bagian kesehatan. Siapa saja tidak harus mengurus, siapa saja saling tanya, apakah kalian benar-benar sakit, apa yang bisa aku bantu untuk tidak. Itu pahalanya sangat besar. Apalagi orang yang sedang menuntut ilmu di pesantren, selama dia ada di pesantren sampai dia pulang nanti tamat wisuda, dia berada di jalan ridho, dia berada di sabilillah. Ini kalian sedang berada di sabilillah di jalan ridho. Man kharaja fi thalabil bahwa fi sabilillahi hatta kalau ada hatta yang apa yang itu hatta yarji. Barang siapa yang keluar rumah, dia meninggalkan ayah dan ibunya, dia meninggalkan kampung halamannya, dia meninggalkan saudara dan teman-temannya sementara itu artinya selama di pesantren. Kalau udah tamat kan disuruh pulang, apa di sini? Pulang, mau kuliah lagi silakan, mau ngaji lagi silakan, mau ngabdi di masyarakat silakan. Paham ya? Jadi kalian selama ada di pesantren dari kelas 1 sampai kelas 6, berarti kalian berada di jalan ridho fisabilillah hatta yarji'a, sampai kalian kembali pulang karena sudah selesai 6 tahun di sini. Baik, berarti kalau yang kelas 3 itu masih di persimpangan jalan kelas 3 Pak Sosialis mati semua. Anda? Pak Sosialis. Anda ini Pak Sosialis baru di pertengahan jalan. Baru di pertengahan, masih ada 3 langkah lagi, 3 tahun lagi Anda lewati, barulah Anda selesai sudah dari sini lepas secara resmi, insya Allah.
Maaf.